Diary Dave kali ini kita akan ngobrol dengan teman lama, cile teman, temannya Sivia, seumuran Sivia yang aku kenal dari masih kecil, zaman di Idola Cilik, sekarang sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Ivi Alisa, hai. Kamu tahun ini umur berapa, Vi? 26. Oh my god. Parah ya? Dulu tuh kayaknya masih belas, sekarang 20. Cepet ya? Iya. Once you hit 20 tuh pergantian Cepet umur banget. terasa lebih cepat. Apalagi pas pandemi, aku kayak nggak rela umurku tambah 3 tahun tuh kayak bisa nggak minus 3 tahun? Soalnya kan kayak pandemi nggak usah dihitung. Pandemi nggak ngapa-ngapain dihitungnya ya Iya, kita ya. terus umur nambah terus, nggak adil Nggak, rasanya. Iya. In your 20s, masih 20s lah. Iya. Apa yang paling Ivi rasakan berbeda dibandingkan Ivi yang masih teenager dulu? Sebenarnya secara soul tuh kayaknya aku tuh masih di bawah 20 ya sebenarnya. Cuman kayak yang berbeda adalah mungkin ya tekanan dari luar nih udah mulai kayak Ivi ini kapan nikah, ini pacarnya mana? Itu tuh kayak nggak bisa bohong, ternyata memang ada ya gitu, dan itu yang sekarang aku rasain gitu. Bukannya aku pikir generasi sekarang udah jauh lebih terbuka ya? Tekanan-tekanan itu pasti datangnya dari generasi yang masih di atas kamu ya? Kalau ketemu saudara, ketemu ya biasanya yang lebih tua memang sih yang nanya-nanya gitu. Terus apalagi ya, mungkin kalau secara kayak karir gitu-gitu, mungkin orang udah mengerti aku kan di industri hiburan, maksudnya bukan yang kayak 9 to 5 gitu, jadi kayak udah oke lah kalau itunya gitu. Cuman kayak ya lumayan banyak pressure-nya juga. Terus apa biasanya komentar atau respons kamu kalau orang bertanya, kamu kapan kawinnya Ivi, om tante, saudara-saudara extended family? Kamu si lemah lembut ini kan nggak mungkin snap kayaknya ya? Jangan, nggak mungkin ya. Aku Iya paling kan? ya doain aja ya gitu. Cuma dalam hati kayak bisa nggak nanyain itu terus sih. Tapi seperti yang kata Ivi ya, a lot has happened in your life during the pandemic. Wisuda juga terjadi pada saat pandemi berlangsung. Wisuda, terus aku kehilangan papaku, kehilangan nenekku. Oh my. Kayak, aduh, banyak banget yang terjadi sih gitu. Pengen bahas satu-satu. Wisuda online berarti waktu kemarin? Iya, sedih kan, sidang aja online. Cuman enaknya ya bisa lihat ke screen. Kalau langsung kan bisa keringat dingin, kalau ini bisa sedikit ada setelah sedikit kan nggak kelihatan ya. Itu sih lebih enaknya. Cuman wisudanya tuh kayak nggak selamat sama Pak dekannya gitu. Rasanya kayak kurang sah. Kemeriahan wisudanya tuh tidak terasa ya? Iya. Terus nggak lama setelah itu, berarti tapi Papa udah sempat menyaksikan kamu wisuda dulu atau? Belum. Oh, itu jadi Papa udah, dulu? Papa tuh pas pandemi tapi bener-bener baru banget kayak bulan Maret gitu. Tapi Papa bukan COVID sih, serangan jantung kan. Terus ya udah di fase itu tuh nggak enaknya orang lagi parno-parnonya sama COVID. Jadi kayak, nggak enak banget deh. Walaupun sebenarnya ya nggak COVID, cuman keadaannya sangat nggak enak gitu untuk melayat. Terus juga orang datang ke rumah, kitanya juga agak gimana ya, seneng didatengin orang tapi jaga-jaga juga gitu. Sama pas aku panggilnya ibu kan, nenek aku meninggal juga kayak gitu, dan kebetulan nenekku COVID waktu itu meninggalnya. Jadi makin aneh lagi sih ngelihat kayak nggak bisa kita lihat kan gitu, langsung kayak pakai peti udah ditutup, udah langsung dikubur gitu. Jadi nggak ngelihat ya dimandiinnya, pas udah ya jadi jenazahnya gitu. Jadi itu banyak hal yang kayak rasanya tuh gantung gitu loh, karena kayak nggak ngeliat gitu atau gimana, ya udah kayak nggak dapet closure-nya gitu ya? Iya, dan yang lebih kasihan lagi tuh mamaku ketika itu dia COVID juga, jadi kayak ke pemakaman tuh nyetir sendiri tapi di dalam mobil. Bayangin, itu penguburan yang paling sedih sih menurutku. Aku nggak bisa peluk mama dan kayak gitu, banyak hal yang sedih deh pokoknya. Jadi boleh dibilang 3 tahun pandemi ini, walaupun kamu bilang boleh nggak sih nggak dihitung pertambahan umur 3 tahun, warna yang disumbangkan dalam kehidupan seorang Ivi luar biasa ya 3 tahun ini. Wah iya. Jadi kemarin ya memang 2020-2021 kehilangan, maksudnya 2 orang yang aku sangat dekat gitu ya. Jadinya aku lumayan banyak berpikir untuk diri sendiri juga, kayak mau ngapain lagi ke depannya. Terus sempat kayak off juga
untuk diri aku, kayak aku lagi nggak pengen being productive tuh kayak nanti dulu, aku bener-bener pengen mencerna semuanya. Terus tapi aku udah janji kayak once aku udah gitu, ya udah harus totalitas lagi gitu, kembali bermusik lagi, terus bikin lagu lagi gitu. Biasa kan suka males-malesan kan, cuman udah itu aku janji sama diri sendiri sih. Pokoknya ini nggak apa-apa, berduka dulu sekian lama, kapan kamu mau selesai baru ya udah lanjut lagi. Berapa lama waktu yang Ivy perlukan waktu itu dalam proses pencernaan itu, Vi? Ya mungkin hampir setahunan nih kali ya. Itu sih yang maksudnya on and off juga, maksudnya aku sempet trying juga, tapi ya karena belum dapat emosinya, ya mungkin karena seniman juga ya, bikin lagu gitu-gitu kan harus punya inspirasi gitu loh. Dan itu nggak datang waktu itu, inspirasinya udah aku cari sampai kemana pun kayak gimana dong, sampai kayak apa kita inspirasinya nyontek lagu ini aja, misalnya aku ada satu lagu yang aku mau tiru gitu, itu aja nggak bisa. Jadi kayak emang nggak bisa dipaksa nih kayaknya, harus aku cerna dulu semuanya. Terus kayak udah tiba-tiba suatu hari ya aku dapat lagu lagi gitu. Kan ada yang bilang, well at least kalau saya ngobrol dengan musisi, banyak yang bilang katanya kayaknya pengalaman hidup itu menentukan biasanya dengan the richness of their songs, ciptaan. Kamu setuju nggak dengan hal itu? Iya sebenarnya, tapi kalau aku terbalik, justru aku tuh nggak bisa bikin lagu di saat aku sedih. Kadang kan orang justru kayak lagu yang sangat bagus tercipta saat lagi sedih-sedihnya gitu. Waktu itu aku pernah kayak, apakah ini kesempatan dari Tuhan? Ketika orang-orang tersayang aku diambil, apakah aku bisa menciptakan lagu-lagu yang wah gitu? Aku coba kan? Enggak datang. Enggak ada. Malah yang ada cuman kayak, ngapain sih bikin lagu, udah kalau sedih dulu gitu. Jadi once aku udah oke, terus aku baru bisa nulis story sedih tentang yang lalu tuh ketika perasaan aku udah oke gitu. Berarti apa yang biasanya kamu lakukan kalau kamu lagi proses bersedih gitu? Aku cerna semuanya sih, maksudnya aku akuin gitu loh, aku sedih, ya nggak apa-apa nangis dan segala macam. Tapi ketika aku udah oke lagi, aku paling mencoba mengingat apa yang aku rasain waktu itu, baru aku tulis, aku tuangkan ke lagu gitu. Tapi bukan saat aku sedih aku langsung bikin lagu. Dan komitmen kamu pada dunia musik sebagai seorang musisi itu luar biasa menurut aku ya. Dan membuahkan hasil manis 2022 lalu, mendapatkan penghargaan. Iya kan? AMI ya, betul kan? Anugerah Musik Indonesia, kategorinya jazz ya? Jazz kontemporer. Jazz kontemporer. Aku waktu membaca postingan kamu yang itu tuh aku gini, oh jenis musiknya Ivy tuh namanya jazz kontemporer. Gak tahu ya sebenarnya apa, aku tuh belok-belok kayak pop yang nggak pop banget, folknya belok dikit, terus ada jazznya dikit gitu. Terus ya udah kategorisasi di AMI ternyata jazz kontemporer gitu. Karena kalau pop mungkin lebih yang kayak apa? Ya Tiara, yang kayak gitu kan sekarang, lebih ke Ziva gitu-gitu. Sedangkan musikku nggak kayak gitu, jadi mungkin ya udah kategorisasinya jazz kontemporer. Apa yang berubah yang kamu rasakan dari cara kamu bermusik atau pendekatan kamu terhadap musik semenjak sudah mendapatkan pengakuan tersebut? Gak ada yang berubah. Yang berubah hanya ada piala aja terpampang di rumah gitu. Paling sama itu portofolio. Portofolio. Jujur banget. Iya. Kamu tuh kapan sih, Vi, memutuskan bahwa panggilan hidup kamu itu adalah musik? Kalau aku kan maksudnya ada gap tuh dari aku kenal kamu zaman Idola Cilik. Waktu di Idola Cilik kan itu sebuah kompetisi musik. Naturally semua orang pengen buntutnya menjadi musisi. Tapi kan back then kan kalian masih kecil-kecil ya, a lot can happen gitu. Dan banyak juga jebolan Idola Cilik yang akhirnya nggak jadi musisi juga. Mereka menemukan passion lain dalam hidup. Aku pengen tahu, to fill in that gap, kapan kamu tahu music is my life? Waktu itu emang aku ikut Idola Cilik kan kelas 5 SD tuh. Terus abis dari situ aku tereliminasi di 12 besar. Terus aku mulai diundang nyanyi-nyanyi itu. Terus ya udah aku sambil mikir kayak nanti kedepannya beneran mau jadi penyanyi atau karena sekarang lagi in the zone aja gitu.
Terus ya udah sambil dijalanin, tiba-tiba tuh kayak pintunya terbuka gitu aja gitu. Tiba-tiba dapet tawaran ya join vokal group waktu itu yang Blink itu. Kayak gitu aja gitu, kayak ada terus kesempatannya di depan mata. Dan orang tua aku tuh nggak pernah yang maksa gitu, tapi kayak ya udah kamu yang jalanin. Dulu ikut Lidula Cerit pun kan aku jalur sekolah musik kan, bukan yang kayak ambisius ngantri gitu tuh, bukan aku banget kayak gitu. Tapi once aku ditelepon terus Ivy kamu masuk 100 besar, udah 100 besar nih langsung sekali audisi. Terus aku ya udah, orang tua aku cuma bilang kamu mau serius atau enggak itu terserah kamu yang jalanin gitu. Terus ya udah, aku kebetulan dari dulu emang anaknya cukup konsisten gitu kalau les, jadinya ya udah aku bilang oke deh gitu, aku coba gitu. Terus abis join Blink itu penentuan kuliah tuh waktu itu. Aku berpikir apa komunikasi ya, mungkin yang lebih dekat dengan dunia hiburan kan, mungkin komunikasi gitu. Mamaku ya yang bilang kayak mau nggak gitu. So aku kayak aku pengen belajar lebih tentang musik sih gitu. Terus kayak kamu serius gitu. Sampai aku ya udah presentasi di depan orang tua aku, karena orang tua aku masih bingung kayak kamu nanti gimana karir di musiknya gitu. Aku tuh sampai kayak bikin presentasi gitu untuk meyakinkan kayak maaf Pak, aku bisa. Terus jalannya tuh lewat sini. Terus target aku solo karir tuh pokoknya di umur aku yang 23 tahun, aku bilang gitu waktu itu. Terus kayak mereka oke, boleh gitu. Cukup meyakinkan. Iya. Dan target kamu itu terwujud kan? Malah early, aku start solo karir itu 21 akhirnya. Yang target awalnya 23-24. Wow, aku kalau lihat ya, kamu dan fans kamu tuh udah kayak komunitas ya. Kalau kamu pergi kalau kamu konser, kamu pergi ke daerah, mereka tuh kayak bukan cuman menikmati lagunya aja, tapi kayak larut dalam penceritaan lagunya. Itu gimana ceritanya bisa sampai kayak gitu sih, Vi? Gak tahu ya, aku juga maksudnya bikin lagu gitu, tapi mereka nggak tahu kalau sebegitu ngefeknya di kehidupan orang. Itu yang aku amazed kadang sampai hari ini. Maksudnya lagu yang mungkin udah 4 tahun aku buat, 4 tahun yang lalu, terus sampai sekarang tuh masih bermunculan terus DM kayak Kak Ivy terima kasih ya udah buat. Terus waktu itu sampai ada yang kayak aku sempat down banget, stres di kala pandemi, aku dengerin lagu ini jadi penenang aku banget. Itu tuh menurut aku hal-hal yang mungkin terkesan simpel, tapi menurut aku matters banget sih untuk kehidupan bermusik aku. Bikin apa ya, kayak ibaratnya bensinnya lagi gitu. Jadi ya sama-sama sama-sama seneng gitu. Aku seneng kalau pendengar aku seneng, aku juga seneng gitu. Mereka juga seneng. Sementara Ivy ketika menciptakan lagu, kamu menggali emosi dari pengalaman hidup yang kamu punya atau bisa dari cerita orang? Aku lebih banyak membuat cerita. Karena biasanya aku start dari lagunya sendiri. Jadi kayak kalau ini lagunya membawa ke arah-arah yang senang, terus aku baru pikir ini tentang apa ya gitu. Gitu. Dan aku menulis banyak sih, kayak di HP gitu. Aku punya banyak tulisan. Jadi ketika aku udah bingung ini lagunya tentang apa, aku buka voice note-ku biasanya. Ada apa ya gitu. Baru aku kembangin lagi. Library banking aku ada apa nih gitu. Karena kadang kalau dicari-cari tuh nggak ketemu. Jadi aku harus punya banyak arsip yang aku simpen lah gitu kalau lagi ada ide gitu. Dan persembahan paling baru dari Ivy di awal tahun 2023 ini adalah lagu, judulnya apa tadi Hana ya? Semesta Menari. Semesta Menari. What's the song about? Tentang orang yang sedang di fase berbunga-bunga ketika suka sama seseorang. Jadi kayak kita menyukai seseorang tapi masih belum tahu nih orang ini suka balik nggak ya sama kita. Terus that sparks. Terus rasa berbunga-bunga dan penasarannya itu yang di-capture di lagu Semesta Menari ini. Aduh, ketika Ivy mendeskripsikan lagu itu ya, emang udah tergambar dari judulnya ya. Oh, emang itu tuh 2 kata itu yang paling mewakili perasaan ketika kita lagi suka sama orang. Kayaknya tuh dunia semesta tuh menari untuk kita. Yes! Oh tentang itu. Nggak mungkin kan membahas mengenai lagu Semesta Menari, kita juga tidak bertanya, oh, berarti bukan karena hubungan cintanya Ivy yang sedang berbunga-bunga begitu sehingga muncul lagu ini? Enggak, seperti yang tadi aku bilang, aku biasanya bikin lagunya dulu kan. Terus lagunya sendiri tuh terinspirasi sama lagu-lagu yang aku dengerin
pop Indo pada era aku SMP, kayak Ekute, Soul Vibe, 10 to 5, pokoknya kayak era-era itulah gitu. Dan aku rasanya kok lagu ini agak-agak di era itu ya gitu, di era aku SMP menuju SMA gitu. Terus ya udah aku mencoba untuk mencerna kayak waktu itu tuh perasaan apa sih yang aku capture dari lagu itu. Terus aku ya udah aku menemukan kayak dulu tuh di fase itu aku lagi suka ya kayak gitu, fasenya kayak suka sama orang tapi enggak lah, gue masih bocah nih, kayak nggak mungkin lah mau pacaran gitu tuh enggak. Terus tapi sambil wondering orang ini suka juga nggak ya sama gue gitu. Oh, kegemesan itu tuh yang di-capture di lagu itu. Iya, terus akhirnya aku ya udah liriknya udah jujur aja memang tentang kayak saat fase itu. Lagunya Semesta Menari menggambarkan perasaan jatuh cinta. Kita juga ingin membahas mengenai apresiasi cinta bagi seorang Ivy. Self love buat kamu seperti apa point of view? Self love buat aku sih adalah mengerti diri sendiri dan mendengarkan diri sendiri gitu. Seringkali kita emang lupa juga gitu, terlalu nge-push diri kita untuk capek, ibaratnya yang kayak sampai over banget gitu. Padahal kita tuh pasti punya alarm gitu body kita kan, masih udah terlalu capek nih, udah terlalu ngantuk nih, istirahat dulu. Tapi seringkali kita udah bisa lah, ntar nanggung lah gitu. Jadi kayak semakin bertambahnya umur ya itu aku sadar kalau kita harus lebih ya listen to my body gitu. Jadi sekarang udah kalau misalnya ada alarm sedikit kepala pusing nih gitu, ya udah minum air putih atau bentar ya gue kayaknya harus pulang deh gitu. Jadi udah nggak lagi yang kayak YOLO gitu. Now I only live once, gaspol. Iya, sekarang udahlah, lebih mengerti. Masih mengenai cinta, cara Ivy mengekspresikan cinta biasanya dengan apa ya? Aku tuh biasanya kayaknya lebih suka yang quality time gitu. Jadi bukan yang kayak orang kalau lagi ketemu misalnya, bukan yang sibuk main HP gitu. Aku tuh nggak, lebih emang suka ngobrol gitu. The biggest misconception about love buat Ivy? Apa ya? Belum kepikiran. Would you say that love is not on top of your priority right now, Vi? Apa ya, bisa berjalan beriringan sih kayaknya. Itu ya mungkin ya salah satunya. Mungkin orang bilang iya. Bisa ya? Iya. Lo nggak bisa sukses di cinta dan di karir. Enggak, itu kayaknya misconception ya. Iya. Bisa kok, some people bisa berjalan beriringan. Iya, karena ya kebetulan pacarku musisi juga kan gitu. Nah. Dan yang aku tangkep lah ibaratnya ketika sama dia tuh jadinya ya aku tetap bisa support dia berkarir di musik juga, aku juga bisa tetap berkarir di musik, dan udah sama-sama tahu ya jadwal orang manggung misalnya kan Sabtu Minggu ya kita nggak bisa ketemu karena sama-sama kerja gitu. Ya udah, jadi ya saling itu aja, saling mengerti aja. Misalnya bisanya weekdays doang, terus juga waktunya tetap terbatas juga. Ya itu karena ya udah kita mau fight, jadinya ya disempet-sempetin. Terakhir berantem sama pacar mengenai? Jarang banget aku berantem. Really? Iya. Kayaknya aku bukan yang drama juga orangnya, terus cukup simple juga orangnya, dan nggak mau ambil pusing. Jadi paling kayak sedikit ngambek sedikit, tapi abis itu cuman kayak ini oke, sorry, udah gitu. Dan biasanya kamu tipe perempuan yang kalau ngambek diem aja atau mengekspresikannya lewat kata-kata? Aku diem aja biasanya, karena kalau aku marah tuh bisa, aku tuh kan maksudnya introvert dan kayak nggak banyak ngomong gitu loh orangnya. Tapi mamaku aja bilang kayak kamu tuh kalau udah marah tuh kata-katanya yang keluar sedikit, tapi kayak menusuk gitu. Jadi aku kayak oke, waktu itu mungkin aku ada 1-2 case yang bener-bener kayak Vi udah lo diem aja deh daripada kayak marah banget. Aku tuh akhirnya udah aku milih diem. Terus biasanya aku tuh kalau orang bilang berantem jangan dibawa tidur, aku tuh bawa tidur karena untuk bisa tidur kamu? Bisa, ngantuk aja, beda gitu. Jadi begitu aku bangun, oke, aku kayaknya lebih tenang deh. Terus baru aku bahas kayak kemarin, sorry ya gini. Udah. Sementara pacarmu
tipe yang kalau masalahnya dia kebalikannya. Dia sangat straightforward dan aku enggak gitu. Jadinya ya kadang-kadang suka miss-nya di situ. Atau kadang aku nggak bermaksud, misalnya nada bicara, aku cuma kayak lagi malas, misalnya lagi kayak lagi ya udah lagi malas aja, kayak kamu nggak ini gitu, nggak malas, terus kayak kok jawabnya gitu doang gitu misalnya, padahal mungkin bisa lebih baik gitu ya. Cuman aku kadang kalau lagi kumat tuh kayak bisa kayak gitu, kayak seperlunya aja bicaranya gitu. Itu yang aku suka. Saling melengkapi berarti ya. Iya. Oke, untuk menutup Diary Dave bersama Ivy di tahun 2023 ini. Cause I don't know, somehow I kind of guess you're a person yang selalu punya rencana mau ngapain, bener nggak? Iya. Nah, pengen ngintip dong untuk memberikan inspirasi karena podcast Diary Dave yang mendengarkan usianya seumuran Ivy 20, 30 ya. Pasti kan hidup lagi berwarnanya tuh. Semestanya lagi pada menarik. Apa sih rencana atau goals yang Ivy inginkan di 2023 ini? Oke, aku pengen lebih produktif. Karena ini kan ibaratnya tahun 2023 nih aku baru mulai lagi nih setelah pandemi kemarin, walaupun aku tetap bikin album yang ya kemarin Menang Ami itu kan kolaborasi, tapi ya maksudnya yang aku solo lagi tuh aku baru start 2023 dan aku pengen lebih produktif lagi di tahun ini, lebih banyak merilis lagu lagi dan banyak project-project seru lainnya, seperti pengen kayak manggung di special performance, misalnya dengan format yang spesial gitu. Aku tuh pengen banget misalnya bikin satu konser, terus formatnya strings doang nih, pakai orkestra. Nah itu pengen tuh special show yang orang nggak bisa dapetin ketika aku manggung di festival dan lain-lain gitu. Aduh, ngebayang ya Kak, strings tuh kayaknya pilu romantis gitu ya. Iya, aku suka banget. Oh iya, kamu suka banget? Karena aku benar-benar tergila-gila sama Disney juga. Wow. Jadi sangat terinspirasi. Iya. Ambience-nya berbeda. Ivy, thank you so much. You're welcome. Thank you juga Om Dave. Sudah mau membagi cerita kehidupan bersama kita di Diary Dave. Ada satu kebanggaan yang berbeda setiap kali aku melihat bintang-bintang idola cilik ini bersinar semakin aku kenal mereka. Rasanya kayak gitu. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak Diary Dave. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye everyone.